Di kota Baghdad yang terkenal makmur dan ramai, hiduplah seorang hartawan bernama Syekh Hasan. Syekh Hasan selalu membantu fakir miskin, menasihati orang yang berpikiran sempit, dan mengajarkan pentingnya ilmu. Ia dihormati masyarakat karena kebaikannya. Syekh Hasan memiliki putra bernama Ibnu Hasan. Ia tampan, pendiam, lucu, dan berbudi baik. Sejak kecil, Ibnu Hasan hidup berkecukupan, pakaiannya bagus, makannya terjamin, dan kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Meskipun begitu, ia tidak sombong. Ia tetap bersikap ramah dan rendah hati. Namun suatu hari Syekh Hasan mulai merenung. Ia takut kasih sayangnya yang berlebihan justru membuat Ibnu Hasan tumbuh menjadi anak manja dan tidak mampu menghadapi kehidupan. Akhirnya Syekh Hasan memanggil putranya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Anakku, sekarang waktunya engkau menuntut ilmu. Pergilah ke Mesir. Carilah jalan menuju kemuliaan sebelum terlambat." Ibnu Hasan terkejut, namun ia tidak membantah. Apa yang ayah dan ibu perintahkan, hamba turuti. Jalan apapun akan hamba jalani. Jawabnya penuh hormat. Malam itu ibunya memeluk Ibnu Hasan sambil berlinang air mata. Ia memberi banyak nasihat. Jangan sombong, jangan menghina orang, jangan keras kepala, dan selalu berhati-hati di negeri orang. Ibnu Hasan mengangguk pelan. Semua pesan ibu akan hamba ingat, siang dan malam. Keesokan paginya, Ibnu Hasan berangkat menuju Mesir bersama dua pengasuhnya sejak kecil, Mairin dan Mairun. Mairun memikul seluruh bekal dan pakaian, sementara Mairin mengikuti dari belakang. Perjalanan mereka panjang dan melelahkan. Mereka berjalan kaki menembus panas terik, hujan, dan debu jalanan. Mereka sering kelaparan, kehausan, dan harus tidur seadanya. Namun, berkat doa ibunya, mereka akhirnya sampai di Mesir dengan selamat. Suatu siang setelah sholat zuhur, Ibnu Hasan berjalan-jalan sambil menikmati suasana kota. Di tengah jalan, ia bertemu seorang anak bernama Saleh yang baru pulang sekolah. Saudaraku, dari mana engkau? Tanya Ibnu Hasan. "Saya pulang sekolah." Jawab Saleh sopan. Ibnu Hasan penasaran. Sekolah itu apa? Jelaskan padaku. Saleh pun menerangkan bahwa sekolah adalah tempat anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, sopan santun, dan tata krama. Mereka diajari menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan bersikap baik kepada sesama. Penjelasan itu membuat Ibnu Hasan tersentuh. Ia menyadari bahwa selama ini ia belum pernah belajar seperti anak-anak lain. Keesokan harinya, Ibnu Hasan menemui seorang kiai alim untuk meminta izin belajar. Sang kiai bertanya, "Wahai anak muda, apa tujuanmu belajar?" Ibnu Hasan menunduk malu namun jujur. Hamba ingin menjelaskan sesuatu, guru. Ayah hamba sangat kaya. Hamba tidak pernah kekurangan. Karena itu, orang mengira hamba malas atau tidak ingin berusaha. Tapi hamba takut jika ayah hamba meninggal, semua harta jatuh ke tangan hamba yang bodoh dan tidak tahu cara menjaganya. Hamba tidak ingin terhina hanya karena tidak punya ilmu. Ia melanjutkan. Hamba ingin menjadi orang yang bermanfaat. Hamba ingin mandiri dan tidak sombong, meski hamba anak orang kaya. Mendengar kejujurannya, sang kiai tersenyum bijak. "Anakku, engkau memiliki niat yang benar. Orang yang mencari ilmu dengan rendah hati adalah orang yang akan dimuliakan. Mulai hari ini, engkau adalah muridku." Sejak saat itu, Ibnu Hasan belajar dengan sungguh-sungguh. Ia tidak malu mulai dari dasar. Ia belajar membaca, menulis, sopan santun, dan mengenal kehidupan yang sebenarnya. Ia selalu mengingat pesan ibunya agar tidak sombong dan menjaga diri di negeri orang. Hari demi hari ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, rendah hati, dan bijaksana. Dari perjalanan panjang itu, Ibnu Hasan akhirnya memahami satu hal penting. Harta bisa habis, tetapi ilmu dan akhlak adalah bekal yang tidak akan pernah hilang.